Udang. Hah? Udang. Oh iya itu udang. Iya. Biasa banyak. Besar. Ini dia makan sendiri. Dijual itu. Kepiting ada juga. Ada orang yang jaga kak di sini. Kelihatan taman nih, bagaimana Pak mau lewat? Oh, boleh bisa. Aku pakai cuma mereka antara orang dia. Oh ini alurnya ini. Iya. Oh ini sungai Pak. Terus dayung patah. Jangan dayung patah. Jangan dayung patah. Bisa lagi kita. Naik. Ayo dayung. Ini dayung. Dayung. Dayung depan. Sudah jalan mesin sudah. Aja makan makan. Luar mata orang. Putra aja makan makan. Ya salah apa-apa. Tidak bisa terlalu rendah. Bisa ini. Dia orang
Permisi Bapak. Ini kan dari Jayapura. Mau lihat kerja di Intek. Bapak ini dari Jakarta yang bikin IPA, mau lihat kondisi air sama di sana. Makanya kita antar toh. Iya ya. Ya begitu. Kalau di sini ini untuk dapat air di mana? Untuk keperluan seharian. Di kali ini. Kali ini sudah. Kali ini sudah. Sungai lewat sungai. Kalau air besar garam ke darat itu pakai perahu. Biasa timba di atas. Di atas. Kalau banjir itu ya minum saja sehari-hari situ. Kalau belum pernah ini. Bak-bak penampungan itu enggak punya di sini. Belum Belum pernah. Dari dulu sampai sekarang. Air hujan ini masih bisa kita konsumsi. Jadi usulan kita kepada Bapak Gubernur Bupati maupun Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta itu adalah PAH itu kepanjangan dari penampungan air hujan. Jadi pengadaan air bersih non perpipaan itu yang disebut oleh Bapak Gubernur kita. Ya, asmaakram. Iya. Jaro. Ya, saya punya nama Matias Baindi dari Jasa Imut. Jaro. Ya, terakhir bahasa depan di sini bisa. Jaro, ayam madu sero. Ya pura saya ipit. Ambil usomnya. Dama perampak. Naran ambil terus banda yang mesti didapat orang terkesan. Atam bata banda ambil terus. Dama sin tampak. Mah muslim. Erana dia mar. Ya puma ipit. Ajo masuknya apa malah nak tepan lima, dah permisi pak, darah mesti dilapan ini, dan dikun jombo empat. Para ajo cor, dan dimas, ajo mata lambu, aman amat di sini mau mapras, ajo metetesin. Erkol, surukol, perkol, uskol, ajo peran ajo cokol, ajo meteresi. Ambu kata preslau. Dan lima mas, ajo aman tisawa mapra ajo katu biar ambu preslau. Ambu pra muslim. Eran ko ya pili ko mbak pupa, malah ajo macam ini mbak pres ambu ko saporat meres. Pipa captitif. Dan permisi pak terare, baca tu tapi, mana aku titiap, aman dia, aman. Pak pipa batanya anak makanan era pilih, mana bayi apa rau, bayi ni marah, ni marah ya. Baik ini memang. Cemam, cemam apa memang? Memang. Ada jawapan kata Omar percuma. Wasan pak, bumba kata apa memang? Cemam gua, pak rau, juarau. Omar masuk cuma. Jangan mata-matami. Balik bercari. Balik kota mampu mumut. Dari konda ambu menmak.
Asli nawa tapirau. Apa man mak? Andara utas, andara putas, andara musas. Bara ambusi pemahir tema, ambusi pemahir tema. Ini bi. Ya, kapal kampung ya juga. Sini ya tahu tahun. Ada ya apu. Mencoba untuk terjemahkan apa yang kita informasikan. Pada awalnya perusahaan PDM yang sementara berjalan ini masuk di sini, masyarakat itu kaget karena tim yang pertama turun, mereka tidak permisi sama masyarakat di kampus ini. Dia langsung menuju imtek yang ada, mengecek langsung. Setelah mereka lihat siklus air yang ada, mereka balik langsung pelaksanaan dropping pipa. Waktu bawa naik pipa itu juga tidak minta izin ke masyarakat, langsung mereka antar sana. Dan proyek ini sudah berjalan sudah sekian lama, tapi masyarakat selalu menunggu. Belum ada titik terang yang baik. Air ini menjadi sumber hidup masyarakat JPM. Nanti kalau di kota Kabupaten Asmat Agaj itu kekurangan air, orang turun dan ambil air semua mereka tanpa pernah permisi. Harapan orang tua, proyek sudah berjalan, silakan dipersilakan untuk mengambil, dan tidak pernah ada tanda larangan untuk itu. Sehingga harapan dari masyarakat JPM, proyek yang ada silakan dipercepat, dan harapan masyarakat juga mungkin imbalan itu mungkin bisa segera, karena sudah lama menunggu. Ini proyeknya hampir 1 tahun ini. Nanti bahwa mereka bisa melihat sendiri proses pembangunannya ada di MTQ sementara ini. Posisi rumah untuk mesin, jembatan, dan alur pipa untuk filter itu. Nanti dari Dinas PU silakan melihat langsung dan kondisi bak yang ada. Ya, untuk sementara mungkin sejak hal itu saja. Terima kasih, selamat pagi. Masih dalam satu lingkup instansi Dinas Pekerjaan Umum. Jadi pada kesempatan ini saya dengan sangat tulus, dalam dan ikhlas memohon maaf kepada bapak-bapak di sini semua, karena sudah masuk ke rumah orang ini, ke kampung orang tidak permisi. Jadi mohon senior saya, atau mungkin kalau jelasnya kita bilang kakak saya atau bapak saya yang dulu datang ke sini itu mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Terus dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini juga tolong Pak Syariat ya selalu melakukan jalinan komunikasi yang bagus dengan kepala kampung paling tidak, atau Bapak Kepala Adat, tokoh adat Pak Matias ya, Pak Matias tokoh adat. Telaga YPM merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat kita di sini. Terkait dengan itu, karena kita ini sekarang sudah mempunyai sistem pemerintahan yang otonomi, ya Pak, mungkin Pak Guru juga sudah memahami apa itu otonomi. Masalah-masalah yang menyangkut wilayah itu langsung berhubungan ke Pemda Kabupaten Asmat. Mau bagaimananya.
provinsi maupun pusat itu memfasilitasi. Jadi provinsi maupun pusat juga tidak berani datang ke sini. Ini kalau bupatinya bilang, kami tidak usah dibantu, ya kami tidak datang juga. Tapi karena pemerintah Kabupaten Asmat ini silakan, welcome katanya, dan berterima kasih kami datang. Cuma itu yang membuat hubungan kita kurang enak karena tidak permisi datang itu. Ini. Ya, saya sendiri saya rasakan ya. Secara hati itu kecewa. Bagaimana saya punya kampung ini orang datang ini tidak permisi kan, bagaimana. Tentang saya datang ini tidak ada informasi terlebih dahulu. Saya mempunyai pikiran begini, bagaimana cara saya mau menyampaikan informasi. Sedangkan fasilitas untuk melakukan komunikasi tidak ada. Kemarin itu sebenarnya mau datang tapi itu Johnson itu 12 kali mati, Pak. Halangan Johnson. Iya. Waduh, bagaimana itu? Akhirnya rencana tadi pagi-pagi kita datang supaya air tidak surut, supaya kita cepat sampai di Yew ini. Ada yang aneh-aneh minta 3 juta lah segala macam. Ini akhirnya cari yang murah. Kebetulan masyarakat kita sendiri, saudara kita sendiri dari mana itu yang bawa Johnson itu, kita dapat harga murah di situ. Nah kalau kita dengan 3 juta mana ada uang untuk sewa barang itu. Ini Pak ya, jadi tadi itu sebenarnya jam 7 itu kita sudah di sini kejar air ini supaya tidak surut dulu kita bisa datang. Tapi itu tadi tiba-tiba dia patok 3 juta. Wah. Terus itu tadi Pak siapa ini? Sekretaris LMA ini Pak. Sorter. Pak Sorter. Pak Sorter tuh marah-marah tadi sama itu orang itu. Ini orang datang ini tamu dari Jayapura, kenapa kau begini? Macam kau punya tulis saja, katanya begitu, beliaunya bilang. Ya, begitu Pak ceritanya. Jadi tadi terpaksa kita dorong-dorong itu masuk ke sini ini, bisa masuk. Anak-anak saya yang 2 ini dan teman-teman yang lain mewakili mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang bapak-bapak berikan untuk melihat pekerjaan di sana. Itu sementara yang bisa saya jawab. Tetapi khusus untuk di kampung JPM kita ini, saya sudah menginventarisasi hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada pimpinan di Jayapura ini, bahwa inilah kondisi yang harus kita tidak boleh kita biarkan berlanjut. Harus kita atasi masalah kelangkaan air bersih di kampung JPM ini. Jadi ya silakan. Mau komentar saja. Istilahnya tuan rumah ya ingin memiliki anak piara atau anak kandung. Dia mau kasih makan tanpa kerja juga tetap kasih makan. Istilahnya kemarin ini alat-alat sudah disambung apa segala sudah berjalan. Tapi kok sampai sekarang tuh upah sebesar apapun masyarakat tidak pernah. Itu pun masyarakat masih kasih dengan hati di sana. Yang bekerja, yang itu bekerja. Maksudnya upahnya. Terus mulainya kapan? Itu masyarakat belum pernah apa menikmati kah macam begitu. Belum menikmati. Terus alat-alatnya sudah dipasang apa segala. Coba yang lain atau masyarakat dari kampung lain taruh dulu, istilahnya taruh dulu baru bisa jalankan. Dari dasar mulai kerja sudah. Tapi kalau kita YPM ini ya sudah tanpa kerja, tanpa suruh tetap diberi. Tanpa balas jasa tetap diberi. Itu saya cuma mau komentar itu saja. Selamat siang. Untuk dana yang dari provinsi maupun dari pusat itu alokasi dana untuk itu tidak ada Pak. Nanti kalau menyangkut dana-dana begitu silakan datang langsung ke bupati. Jadi porsi-porsinya sudah ada. Makanya saya bilang tadi otonomi daerah. Antara lain itu otonomi daerah itu.
Jadi kebijakan-kebijakan lokal itu Bapak Bupati yang lebih banyak tahu. Harus bagaimana terhadap masyarakatnya, harus bagaimana terhadap masyarakatnya. Jadi begitu yang dimaksud dengan pertanyaannya Pak Kaitanus. Umpama masyarakat kita di sini ini tidak boleh ada kegiatan sebelum ada kompensasi. Itu pun prosesnya ke Pemda Kabupaten Asmat. Itu. Jadi masyarakat begini kira-kira bagaimana ini Pak Bupati? Begitu. Nah, saya datang ke sini ini saya tuh sebenarnya itu ya agak kecewa juga datang ke Asmat ini karena semua pejabat tidak ada di tempat. Waduh, daripada salah mending lebih baik saya langsung aja dulu. Saya pikir nggak salah. Karena di Jayapura juga masih ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Makanya kalau mau tunggu Bapak Bupati, terus kepala-kepala dinas, kapan ini? Tentang air bersih ini sudah terjawab oleh masyarakat ke kabupaten. Terus dari PU, dia katakan, kamu harus lapor ke Bupati. Bupati karena kita punya orang, sehingga mungkin dari kita punya aspirasi itu, dia sembunyikan. Sampai hari ini belum terjawab, itu yang tadi dikatakan. Terima kasih. Pembersihan presiden jatuh. Oh, longsor nih ya. Sangat dibersihkan nih Pak. Kalau agak naik sedikit rawan di jalan. Ini kampung lama kan?
ini maksudnya bagaimana? Ini buntu kan lubang kolam ini. Nah, ini kan ada itu. Ini kan digiring ini toh. Iya. Terus Itu ada masuk begini. pipa. Pipa Kan langsung saringan tuh dari kawat. di sini. Iya di sini nempel di dinding. Oh. Tapi ini sudah dipenuhi sedimen ini. Nah, itu mau digali lagi sih. Itu hari saya bilang yang bikin salah kan ini di sini. Nah, rumah sama Pak itu. Ya itu sudah suruh ambil Ada di camp aja ambil bensin. Coba Pak Rahman, HP-nya pakai itu kasih tahu orang camp. Nanti bisa ada yang tunggu di kali yo. Tengah, yang tengah. Mau pulang nih aku. Jalan sini. Iya, jalan lewat sini. Awar besar mencos. Ini sama sahabat. Jangan orang lain. Ulangi dibilang. 245. 2,45. Berapa? 210. 2,1. 8. Balik ke sana. Oke. Ada masuk dulu nyari dulu. Bentar. 150. Tempat itu. Di sini. Cernih biko perlu pakai timun. Iya, cair foto ko ya guys. Saya meron ba ya ira rasar. Oh, pipa. Cuma kita terus membuka. Oh, bakit cair. Banyak lu. Waktu ini harusnya tenggelam, tapi mungkin ini pemberatnya ini yang dimensinya kurang sehingga pipa Tebal. terapung. Pipa ini dalam posisi kosong. Lalu ini Andi ini mengukur dimensi pemberat. Tebal berapa Andi? 18,5. 18,5. Panjang 35. 35, lebar 37. Dikurangi diameter 8. Diameter 8. 8 itu. Ya. Ya, itu dimensi pemberat itu. Dan sepertinya ini rata-rata satu pemberat satu pipa ini ya. Iya, satu pemberat satu pipa. 6 meter. Dua. Aduh. Mana? Ini ke sambungan sana satu. Iya, sana satu, dua. Oh. Dua. Lalu posisi bak Harus naik. bak penangkap ya, bak pengumpul, bak kolektor. Itu kalau dilihat dari gambarnya nampaknya posisinya terbalik gitu. Iya, posisinya terbalik. Terhadap sungai. Sehingga perlu diadakan penyusuan lagi. Lalu screennya ini sekarang ketutup sama media-media bekas pengecoran pembuatan bak kolektor, belum dibersihkan.
rumah jaga belum ada. Sementara yang sudah ada ini hanya rumah genset dan rumah pompa. Berikut beberapa persediaan BBM yang bisa diisi di situ. Tetapi untuk penjaganya perlu dipersiapkan satu bangunan. Paling tidak ada kamar satu. Mengingat kalau setiap hari harus PP tidak mungkin. Karena biaya datang ke sini sewa perahu PP itu ongkosnya 1 juta, kira-kira 1 juta. Ya. Jadi perlu dipersiapkan rumah. Saya kira sementara itu posisi di intake. Oke. Kesanakan. Jadi tidak boleh air digiring, tidak boleh. Air harus mengalir bebas sehingga sedimen mengapung itu tidak mengotori screen. Begitu. Jadi harus digali tembus sampai ke sungai lagi itu. Nah, begitu. Saya kira gitu ya. Iya. Satu meter 85 dari papan itu ke situ 170. Berarti kan 3 meter. Iya. 3 meter saya kurangin untuk supaya jangan kena lumpur sekali. Iya. Nah, itu gantung 50 cm. Jadi sekitar 2,5 saya gantung di kaisar. Nanti rencana ini ada alternatif. Ambil lurus bisa ambil 1,5, dan ambil bend lagi ke 60 derajat. Iya. Sana ya, ambil. Atau bisa juga dari dalam sini turun lagi sini, tapi terus sempit juga kalau di sini. Saya kira lebih enak di luar aja. Apa itu? Nah, untuk band ke 60 derajat ke sana, pindah sana. Jadi dari sini pipa ini pipa keluar, aku di sini, baru band ke sana lagi ke 60 derajat turun. Oh, yang turun. Oh iya. Hisapnya dari sini. Ya, 2 meter dari pompa ini semeter, karena keluar semeter, ya. Turun 2,5 meter, jadi baru balik ke sana. Nah, hisap, nanti keluarnya ya atas. 90. Oh iya, 60 yang ke sini begininya. Ya, 45 derajat. 45 ya. Ya, 45. 90 45. Ini adalah kondisi pemberat sebelum diinjak. Pipa dalam keadaan kosong. Nah, ini setelah diinjak. Nah, diinjak ke orang 2 kondisinya. Jalan, nah coba dia main toh. Jadi pemberatnya kurang ini. Harusnya 3. Enggak, harusnya pipa kecelup. Ya maksudnya butuh 3, 1 pipa. 3 pun enggak cukup karena dimensi pemberatnya ini. Tapi kalau pegang barang berat gini kiri nggak bisa kan. Tapi orang kiri nggak bisa rapi potong-potong. Tergantung Pak. Dia tetap potong juga rapi.
Kalau yang kerjanya kiri kanan ya memang tidak rapi. Kita kalau makan beku kan sedang menunggu bensin yang lagi dibeli. makan beku. Pak Haris lagi makan tebu rawa. Sinyale ora enak sih. Sitoke ilang-ilang sinyale. Berapa bapak mulai? HP ini siapa? HP ini siapa? HP ini siapa nggih ngepel mau? HP ini Abah karo HP ini Pak Haris. Tidak ngawur kan? Iki lagi di agak ketemu Burini. Sisi Intek kalau dilihat dari jalan Jirambah dan di bawah rumah Tempa dan Jengsa. Sampai Pak, naik ke Pak, Malkan. Sampai kita di Kita membakar sagu untuk mengisi waktu dan mengisi perut menunggu bensin yang dibeli sama utusan datang. Ada yang ngobrol-ngobrol di lombot sambil memancing. Pak Aris sedang berbincang-bincang dengan teknisi dari Jakarta dan masyarakat yang tinggal di rumah ini. Berapa tahun itu sagu itu bisa diambil? Bakar yang sudah masak. Karena kita kelaparan, jadi kita bakar sagu. Di tengah rawa ini. makanan Papua. Makanan Papua. Kasih garam dikit supaya ada rasa itu. Ini Pak tawar biasa aja kayak macam makan apa. Rasanya enggak ada dia. Hubungan pipa PE ini, pakai las PE, begini modelnya ini. Terus ini klem pengaman pipa tapi tipis. Ini klem ini, perlu tipis. Sudah banyak ini nih putus ini contohnya ini. Nah ini sudah putus ini karena klemnya terlalu tipis. Nah ini lagi. Model pengaman pipa seperti ini nih. Ya harusnya emergensi saja, ini bisa goyang ini pipa ini. Ini plan PE. Lanjut. Rencananya mau untuk membuat inlet pipa. Sedangkan outletnya itu PE. Tapi rencananya ini mau dipabrikasi, mau dibawa pulang ke base camp untuk dipabrikasi di sana, di setel. Nanti dibawa lagi ke sumber YPM ini untuk langsung dilakukan pemasangan, penyetelan dan pemasangan. Berapa? Ya. Rombongan pembeli bensin. Baru.
Dan juga membeli biskuit untuk kita. Perjalanan pulang yang tadi diwarnai dengan hujan dan dilalui dengan polisi tidur yang banyak. Kita semua yang ada di perahu ini sudah basah kuyup. Melewati beberapa lampu merah. Cuaca dan waktu pada saat ini menunjukkan jam 6:15. Kita akan sampai ke muara. Kita kembali ke kampung Yapem baru yang tadi kita singgah. Coba minum kopi dulu itu. Mana? Itu. Mesin. Kita salah, maksudnya kalau sudah tahu gini toh, kita tinggalkan bubuk kopi di Joe situ. Iya. Sampai itu minum kopi dulu baru lanjut. Iya. Menjelang sore di atas sungai Yomon. Ini. Kepala desa, kita mau mengambil surat. Di belakangnya adalah sekolah dan satunya yang ada di daerah sini. Menunggu ombak surut, Kita memanggang baju dengan badan Karena kita kehujanan. Biasanya ayam panggang atau kambing guling. Ini sekarang baju panggang. kambing nggak ada, kita guling-gulingan aja. Ya. Kita guling sendiri, kambingnya tidak ada. Inilah kehidupan kita. Inilah nasib perantau. Betul. Inilah nasib perantau. Harusnya ini diperas dulu sebelum dijual. Sudah kena hujan lebat, kita basah kuyup, mau lanjut tidak bisa karena ombak teramat keras. Tidak ada kesanggupan kita untuk menerjangnya. Di rumah adat. Abah bilang Kita menginap di rumah adat. kita Berteduh. Indah. apa nyanyinya tadi itu? Berlabuh itu. bangun aku mengejar. Iya. Percuma saja berlabuh kalau kau takut gelombang. Ya. Itu sudah boleh. Saat dia terpaksa jalan lewat kita. Di mana? Oh iya, tadi. Kita di sana. Ternyata kita alami. Yang ini dia kadang-kadang saja. Begini nih ya. Ya kadang-kadang. Oh, kita pas kena ini. Kena tulang betul-betul. HP-ku udah mati. Guling dan sebuah lagu.
Udah Laila. Dimensi 2,42. Dimensinya 462. 34 cm. Sana, dekat sana. Jalan. Tidak. Oke, fokus. Pas 3 meter. Iya. Oke. Yuk. Turunin sedikit nih, supaya lurus di sini. Berapa? 396. Berapa? 4,2. Ini pompa yang akan dipakai. Ada 2. Susah kelihatan. Mereknya Ebara. Ini gensetnya. Stanford. Ini ruangan pompa dan genset. Jalan menuju ke jalan, bisa dibilang jalan umum. Kita tambah berapa gitu aja. Nggak banyak itu Pak. Jadi itu informasi yang saya sampaikan Pak Jansen. Cuma saya janji mau bicara besok sama Pak Dani. Iya betul. Tapi kalau ya peralatan labnya. Kalau yang lain-lain sudah lengkap. Iya, cuma mendidik tenaga pelatihan tenaga operator sama peralatan labnya itu. Makasih Pak. Ya sampai selesai saya ke intake dulu. Sebenarnya sih ingin cepat. Untuk apa diagat nyamuk banyak begini? Agat. Oke, terima kasih Pak. Tambah hari kerjanya kan? Jadi saya minta ya nanti itu pelatihan tenaga ini operator itu
sama alat-alat labnya. Ini kan sudah bisa merinci tuh kebutuhan dia. Berarti tanggal kontraknya sekian Pak yang begitu kan? Ya kan? Dia bilang, ini syarat, saya mau keluar daerah katanya. Kalau keluar daerah ke Maki boleh ya? Iya. Kapan ini? Mana Yansen? Itu Yansen kah? Pak Aris dikira orang asli datanya. Itu Yansen kah? Bukan. Pak Aris bilang. Saya dari provinsi, tadi bilang begitu Pak Aris. Internetnya nutup gitu. Kalau yang Jet balap kan menghindari water hammer Pak. Siapa? Itu tadi anak kecil. Kita ada ke sana. Ya kalau gitu gini. Mas Rangga bisa melakukan data untuk saya. Pastinya itu berapa? Itu anak itu kan tidak tahu apa. Jadinya itu begitu. Kalau misalnya main game saja, keroyokan ya. Saya juga sama Toraja, saya punya game tidak akan lari. Tidak ada tahu Jakarta, tidak ada tahu Kediri, Pak. Saya kalau sendiri pasti itu. Kalau jalan lagi berarti saya PP 4 kali. Pak Aris juga yang gitu. Mereka tahu apa? Kalau itu lengkap. Enggak kan, enggak bisa dulu di Padang dulu tuh kasurnya itu wangi. Apa? Tahu? Kan enggak bawa senter ini pulang malam. Saya bawa di tas. Kalau nggak bisa ketemu ya udah balik aja. Waduh, nanti saya suruh balik lagi kalau malas. Sembarang saja belum. Saya maunya kerja langsung selesai semua sudah. Nanti coba shooting jarak rumah-rumah itu dengan sini. Terus sekarang aja bisa, Rik. Bandingkan.